Oke, kita mulai latihan soal ya. Dan di sini aku pakai soal-soalnya Mas Restu yang buat tugas itu karena aku lihat itu sangat-sangat menantang ya soalnya. Susah-susah gila. Tapi kayaknya kalau dikerjain 12-12-nya nggak cukup waktunya. Jadi aku ambil beberapa aja yang mungkin ya udah merepresentasikan logika PMA gitu lah. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Di sini dia bilang ada spesial 4 year term insurance on X, terus ya Z-nya variable randomnya, QX plus K-nya didefinisikan seperti ini, terus ada annual effective interest-nya I-nya 5%, terus death benefit-nya ini beda-beda nih guys. Ada kalau dia mati di rentang 0 sampai 1 dia 250.000, terus di rentang selanjutnya 300.000, 350 dan 400. Nah, ini kalau misal kita bikin diagramnya itu diagram versi aku ya maksudnya. Itu kayak gini. Nah, terus kalau misal ini aku kasih arsiran lah ya. Misal dia meninggal di sini, dia dapat 250.000. Terus kalau misal dia meninggalnya di sini, dia dapatnya 300. Mungkin apa ini titik-titik. Terus kalau misal meninggal di sini dapat 350. Terus kalau misal meninggal di sini dapatnya 400.000. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk ngitung preminya ya, ngitung actuarial present value-nya. Mungkin aku kasih beberapa logika ya. Eh, tapi nanti untuk soal ini disesuaikan yang paling cocok yang mana. Yang pertama, secara definisi aja ya. Kalau misal ini kita bagi jadi 4 kasus gini, satu, dua, tiga, empat. Yang apa namanya? Yang sini adalah apa? Adalah 250 dikali itu ya. Dia kan term 1 tahun gitu ya. Continuous gak ini? Enggak ya. Paid at the end of the year of death. Berarti discrete. Terus ada yang di sini adalah 300 A. Oh enggak, sorry. Dia kan deferred ya. Dia dari 0 sampai 1-nya kosong. Dia 300 doang berarti satu deferred A X1 juga sebenarnya. Terus 350 kalau ini deferrednya 2 tahun ya. 2 AX1. Terus yang terakhir ada 403 deferred AX1. Nah, kalau misal kalian kepikiran logika logika kayak gini, itu benar ya, nggak salah. Terus logika yang kedua ada, ini kan beda-beda nih, 250, 300, 350, 400. Itu sebenarnya bisa aku bikin jadi kayak gini kan. Dari 0 sampai 4 itu dia full 400 dikurangi dikurangi dari 0 sampai 3 kayak gini, tapi dia 50 ya, biar jadi 350 maksudnya. Dikurangi lagi 0 sampai 2 50 dan seterusnya. Sekali lagi maksudnya, tapi nggak nyukup. Jadi bisa juga 400
AX4 ini ya, term sampai 4 di fullin. Terus masing-masing dikurangi 50, dikurangi 50, dikurangi 50 gitu ya. Berarti dikurangi 50 AX3 kurangi 50 AX2 kurangi 50 AX1. Nah, tapi kalau misal kalian lihat ini, yang pertama itu lebih cocok kalau misal diketahui AX1 tuh berapa. Dan untuk Deveret ini kan kita perlu ini kan, kalau misal kayak gini, dua Deveret AX1 itu kan sebenarnya faktor kalau Deveret itu ada ini ya, berarti 2EX kali AX plus, iya nggak sih? Bentar, iya benar. Dia X-nya udah umur 2 ya, tetap termnya 1 tahun. Nah terus eh ini semoga benar ya, tapi nggak kepake juga sih. Terus ada juga yang kayak gini kan, yang dua itu sama dengan AX2 dikurangi AX1. Nah, ini sebenarnya untuk divert yang beda-beda ini juga ribet gitu lah. Kita harus nyari kayak gini banyak-banyak gitu. Nah, maka yang pertama itu nggak kurang cocok ya, kecuali kita udah ada tabelnya atau yang info yang bagus gitu. Terus yang selanjutnya ini juga oke, lebih oke ya. Kita nggak usah ngitung divert satu-satu. Cuma dia berarti perlu nyari AX4, AX3, AX2, AX1 dan itu beda-beda ya. Agak mumet karena di soal itu nggak dikasih tahu juga, kecuali di soal dikasih tahu ini nilainya sekian, ini nilainya sekian, itu lebih enak pakai ini. Nah, masalahnya di soal itu dikasih taunya cuma QX plus K. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kalau QX plus K kan itu berarti dia cuma peluang hidup atau peluang matinya aja kan gitu. Nah, itulah kita pakai. Kita anggap aja kita belum kenal notasi ini. Itu juga boleh. Oke ya, kita ambil contoh yang ini. Jadi yang di sini kalau misalnya kita present value kan itu adalah berarti 250 dikali V, karena kalau misal mati di sini kan dia pembayarannya di sini kan. V-nya pangkat 1 aja dikali peluang KX-nya itu sama dengan 0. Ya kan, KX sama dengan 0 tuh maksudnya misal di sini kan umurnya 0,98. Itu kan berarti KX-nya tetap 0 gitu ya. Ya pokoknya yang di sini tuh KX-nya 0 gitu. Atau biar simpel kita oh, yaudahlah, tutup aja lah. Gak jadi. Nah, terus yang sini adalah 300 kali V-nya kuadrat kali peluang peluang ini terjadi gitu. Peluang ini terjadi adalah peluang KX1. Atau bisa aku tulis P1 sebenarnya, tapi ya udah. Plus dan seterusnya ya, kayak gini.
V pangkat 3 peluang KX sama dengan 2. Dan yang terakhir ada 400 V pangkat 4 peluang KX sama dengan 3. Nah, udah. Nah, itu lebih oke kataku. Nah, sekarang PR kita adalah untuk mencari peluang KX sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita ingat kembali bahwa bahwa peluang KX sama dengan K itu ada beberapa cara ya. Tapi yang sama adalah K KQX sama dengan yang rumus perkalian adalah KPX QX plus K. Terus ada rumus yang pengurangan itu adalah ya ada 4 sih sebenarnya. Ada 3 ya. QX K plus 1 minus QX K. Nah, mana yang kita pakai? Kita lihat yang di sini diketahui QX plus K aja nih. Dan ini maksudnya dia peluang untuk 1 tahun ke depan gitu. Sedangkan yang di sini, ini kan berarti eh, ya mungkin ini enggak ya. Tapi ini peluang 1 tahun ke depan. Tapi kalau yang di sini tuh enggak ya. Dia peluang K plus 1 tahun ke depan. Jadi aku sarankan pakai yang ini aja. Nah, mungkin biar enak, hmm, langsung cari aja lah ya. Peluang KX sama dengan 0 adalah 0 PX Q X plus 0. Mungkin aku notasiin eh, ini sama dengan P1, P0 aja gitu lah ya. Sama dengan, ntar sama dong. F0 gitu. F0. Sama dengan, apa tadi? 0 PX Q X plus 0. 0 PX itu 1, berarti sama dengan Q X plus 0 aja. Biar kelihatan tetap kutulis nolnya ya. Jadi ini kita masukin 0 nanti. Terus F2, F1 ding. F1 sama dengan 1 PX Q X plus 1. Oke, ini masih aman lah ya. Terus yang F2 adalah 2 PX Q X plus 2. Nah, yang masalah adalah yang ini 2 PX. Sedangkan di sini basisnya 1. Eh, menghitungnya 1 tahun ke depan. Nah, ini jabarin aja. Berarti adalah PX kali PX plus 1 kali QX plus 2. Tulis kayak gini aja lah ya. Terus yang F3 satu lagi adalah 3 PX QX plus 3. Sama dengan PX X plus 1 PX plus 2 QX plus 3. Nah, mantap ya. Terus mungkin aku bikin apa ya? Bikin nyimpen nilai di sini dah. Adalah K PX plus K dan QX plus K. Ini tinggal satu minus aja ya. PX plus K. Nah, kita masukin di sini.
Kalau misal nol, kalau misal satu, 2, dan 3. Px plus K kalau misal nol, ya tinggal masukin aja, atau kalian bikin fungsi di kalkulator juga boleh. Ini, terus ini tinggal satu minusnya adalah 0,985, 0,97, 0,955, sama 0,94. Nah, terus tinggal dimasukin nih. Ya udahlah ya. Tinggal masukin nih nilainya. Kebetulan aku udah ngitung, biar cepet aja ya. Ini 0,015, 0,029555, 0,04299525, 0,05474728 mantap. Nah, karena udah, maka kita bisa lanjut ngitung EZ-nya nih. Sama dengan 250 per V, kali V. Atau bisa aku tulisin kayak gini ya. 1,05 kali 0,015 gini lah ya. Terus tambah tuh 300 dong. 300 1,05 kuadrat kali ini. Ya mungkin aku nulis di sininya aku buletin ya. 0,03 gitu misal. Plus 350 1,05 pangkat 3 kali 0,04 tambah 400 per 1,05 pangkat 4 kali 0,05. Ya ini exactnya yang di sini lah ya. Ngitungnya juga pakai exact harusnya. Itu hasilnya adalah 42,62785537. That's it. Oke. Oh ini asinkron ya, bisa di pause dan di play ulang. Aku langsung lanjut aja ya untuk soal yang aku pilih selanjutnya. Susah-susah ya soalnya. Bukan susah sih, tapi apa ya? Panjang gitu. Tidak ramah. Nah, ini soal nomor 4 sih. Kecilan gak ini? Enggak lah ya. Nah, kita lihat di sini nih. For a whole life insurance one on X with benefit payable at the moment of death. Berarti ini continuous. Ya, aku tahu itu salah, tapi paham lah ya. The force of interest kayak gini. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau misal force of interestnya kayak gini, nggak ada T-nya nih, ini berarti konstan. Begitu juga dengan yang mu X plus T. Ini juga konstan. Ya konstan di sini ya, di rentang ini maksudnya. Terus ditanya actuarial present value of this insurance. Gimana yo? Nah, kalau misal kita lihat juga batasnya di sini beda, guys. Di sini batasnya 10, di sini batasnya 7. Maka dari itu kita enaknya buat bagi ini menjadi dalam kasus. Suka aku kasus. 7 10. Kasus pertama adalah yang di antara 0 sampai 7. Itu berarti mu-nya sama dengan 0,03,
tapi deltanya adalah 0,025. Yang sini mu 0,05, deltanya sama dengan 0,0, masih tetap ya 25. Terus di sini mu-nya sama dengan 0,05 lagi, deltanya sama dengan 0,035 gitu. Terus yang kita cari adalah actuarial present value. Karena ini whole life dan continue, maka kita nulisnya bisa kayak gini ya. AX sama dengan apa? Kita tulis rumus dasarnya aja deh ya. 0 sampai tak hingga E pangkat minus delta T TPX mu X plus T dt. Nah, oleh karena si ini distribusinya adalah konstan mu, distribusi eksponensial, maka TPX mu X plus T-nya atau fx-nya ya, fxt-nya itu adalah mu E pangkat minus mu T gitu ya. Maka di sini kita bisa tulis integral 0 sampai tak hingga mu E pangkat minus mu plus delta T dt. Kalau nggak percaya, cek aja lah ya. Ini ntar masukin ini. Harusnya bener. Nah, udah nih. Nah, masalahnya, si mu sama deltanya ini kan beda-beda ya tiap kasus ya. Nah, itu maka kita bagi kasus lah. Pertama dari integralnya dari 0 sampai 7. Langsung masukin nilai kali ya. Ini 0,03 E pangkat minus berapa ini? Oh, nggak dihitung sih. 0,03 tambah 0,025 biro. 0,055. Nggak usah kurung berarti. 0,055 T dt plus dari 7 sampai 10. 0,03 E pangkat kok 03 ya, 05. E pangkat 575 ya, minus 0,075 dt plus dari 10 sampai habis 0,05 E pangkat minus 0,085 nggak sih? Ya, T dong. Ini ntar konstan. dt. Sudah. Nah, integral kayak gini itu nanti kalian turunin sendiri lah ya. Dia bentuknya adalah eh yaudah aku tulis lagi aja lah. Ini ntar integralnya adalah hasilnya adalah minus kayak gini 0,03 terus ini seper ini ya berarti 0,055 pangkat minus 0,055 T dia bakal tetap ada ya dari 0 sampai 7 plus ya udahlah ya sama aja dia minus 0,05 per 0,075 pangkat minus 0,075 T dari 7 sampai 10 sama yang ini juga minus 0,05 0,085
E pangkat minus 0,085 T dari 10 sampai tak hingga. Nah, sebenarnya ini aku nggak ngitung sih langsung pakai apa namanya kalkulator ya. Tapi yang ini tuh bisa kita sederhana ini tuh jadi minus 0,05 per 0,085 E pangkat minus 10 kali 0,085. Kenapa yang ini aku jabarin? Karena di kalkulatorku itu integral tertentu nggak ada nyampe tak hingga gitu harus masukin nilai. Jadi exactnya kan ini ya. Daripada aku masukin ini 999 ya kurang kurang tepat ya. Hasilnya adalah 1,63. Udah hilang tapi di kalkulator 1,63 berapa? Tapi inilah ya, sekitar ini. Oke, next kita ada aku pilih dua soal lagi ya. Ada ini nih, lumayan menarik, increasing, tapi bukan sembarang increasing. Nah, jadi apa namanya? Ini belum materiku belum ngecover ini sih, yang tadi aku jelasin. Ini soal nomor 10 ya. Nih, kita baca soalnya dulu. An increasing whole life insurance by couple satu at the moment of death if death occur during the inilah, yaitu jika KX-nya sama dengan K-1. You are given ini. Oke, kalau misalnya kita lihat diagramnya dulu nih. Whole life ya. Dan seterusnya gini. Sampai tak hingga. Nah, whole life itu dia bilang bayar K plus 1 at the moment of death if death occur during the misal di tahun pertama gini ya. Eh, oh di sini kan K-nya masih nol nih. Di sini K-nya masih satu. Di sini K-nya 2 gitu ya. Di K sama dengan nol. Misal dia mati di eh sini, dia bakal dibayar satu di at the moment of death. Iya, jadi eh di sini bayar satu, terus kalau misal matinya di sini bayar dua, mati di sini bayar tiga, dan seterusnya. Oke, sorry guys. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini kayaknya maksud soalnya tuh kalau berdasarkan teks ini ya, jangan bayar K plus 1 jika during the career of policy. Jadi ini kan tahun pertama nih ya. Tahun pertama dia mintanya bayarnya apa K plus 1 berarti 2 di sini. Coba kita validasi pakai yang ini ya. Kalau misal KX-nya sama dengan K minus 1. Kalau di sini tahun pertama kan KX-nya sama dengan 1 minus 1 nol. Ya benar ya, kalau misal dia mati di sini berarti KX-nya tuh sama dengan nol gitu ya. Nah dia bayarnya 2. Oh ternyata berarti kayak gini.
Nah, mungkin nanti kalian bisa sesuaikan ya, karena aku udah terlanjur menghitung eh, yang ini, yang dia bayarnya satu, dua, dan seterusnya. Tapi konsepnya harusnya kan sama, ya. Tinggal dia apa? Berarti ini kan kurangi satu semua lah. Oke, aroma mana ini ya? Kayak menghabiskan tempat itu. Nggak apa-apa lah. Nah, kalau misal kita perhatikan, dia itu increasingnya tuh nggak sembarang increasing. Increasingnya tuh tiap discrete. Jadi nggak continue gitu. Jadi kalau misal meninggal di tengah-tengah sini dia bayarnya, aku pakai yang ini aja, ya. Bukannya dia kalau misal mati di tengah-tengah sini dia bakal bayar 0,5 tuh enggak. Dia tetap dibayar satu. Kalau mati di sini bukan 1,8 tapi dia bayar 2. Nah, itulah ini. Aku tadi belum ngasih notasi ya. IA X. Nah, kalau yang tadi aku di materiku itu, yang aku maksud increasing itu tuh kayak gini. Jadi yang increasingnya tuh I-nya tuh itulah. Nah, tapi ternyata yang di sini I-nya itu enggak continue, increasingnya tuh enggak continue, tapi discrete gitu ya. Jadi yang continue adalah yang pembayarannya aja, berarti yang A-nya aja. Nah, mudah-mudahan bisa dianu. Kayak gimana sih ini cara biasanya? Jadi yang dikasih bar tuh yang ini aja. Nah, rumusnya adalah kayak gini. Nol sampai tak hingga mut, mutlak floor function dari T plus satu V pangkat T T px mu x plus T dt. Nah, gilanya adalah dia floor function. Tapi mungkin kita bedah satu-satu kali ya integralnya. Mungkin di sini biar nggak nabrak nanti kalau nyampe ujung. Misal di sini 0 sampai 1 diintegralin. Dia kan benefitnya satu ya. Berarti dia langsung aja. Oh iya, ini karena constant force of mortality, ininya TPX mu x dt-nya tadi sama lah ya. Mu E pangkat minus mu T. Jadi mu-nya adalah langsung 0,03 gitu ya. Terus E pangkat, iya dengan konsep yang sama ya, udah aku gabungin dengan V pangkatnya juga. Ini kayaknya E pangkat delta T. Delta T aja. E pangkat minus 0,09 T. Ini dari mana? Itu dari 0,06 dan 0,03 digabungin. Kayak tadi lah ya. Kayak yang ini. Tuh, yang dijadiin satu. DT. Nah, ini yang satu nih. Terus yang kedua gimana? Berarti integral 1 sampai 2. Sekarang benefitnya 2. Berarti kita perlu kalikan 2. 2 kali 0,03. Kok sama dengan sih? Plus. Pangkat minus 0,09 T dt. Ini satu lagi biar kebayang. 2 dan 3. 3 kali 0,03 pangkat minus 0,09 T dt. Ya kan? Ya, betul. Nah, kalau misal
kalian pakai yang ini berarti ini jadinya langsung ini dua ya, ini dua, ini tiga, ini empat gitu ya. Oh ya, lanjut. Ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan penjumlahan dari integral, penjumlahan-penjumlahan kayak gitu kan kita pakainya berarti sigma ya. Mungkin kita pakai huruf lain, P misal, P sama dengan satu sampai dan seterusnya sampai hingga ya berarti. Terus 0,3 ini kan ini kali satu ya, berarti ini P kali 0,3. Ini kurung bukan kurung integral ya, tapi gitu ya. P kali 0,03. Ini integralnya aku keluarin maksudnya. Dari P minus satu sampai P E pangkat minus 0,09 T dt. Ya, inilah. Sebenarnya juga bisa diubah ini P sama dengan nol terus ini P plus satu terus ini P, terus ini P plus satu tapi ya bebas sih. Kayak gini nggak apa-apa. Nah, kita punya sigma dan integral. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu harusnya. Nah, itulah PR-nya. Adalah kita mencari integral P minus 1 sampai P E pangkat min 0,09 T dt. Nah, ini gampang lah ya harusnya. Gampang cuma panjang. Ini kok nggak ada minusnya ya? Nah, ini hasilnya. Maaf, aku skip. Tapi harusnya kalian ngerti ya caranya udah kalkulus 3 juga. Hmm, Nah, jadi si apa tadi? IAX-nya tuh ya udah masukin lagi ya ini. Sigma P sama dengan satu tak hingga atau langsung keluarin aja lah ya yang mengandung P sama yang tidak mengandung P. Ini 0,03 sama yang ini bisa keluar ya. Sama ini terus baru sigmanya. Sigma P sama dengan satu dan tak hingga dari P kali ini ya. P kali yang ini. Pangkat minus 0,09 P minus satu. Nah terus ini pakai ini sih yang deret di kalkulus 3 harusnya diajarin atau enggak. Jadi kalau misal ada sigma R pangkat N minus satu itu sama dengan seper satu minus R kuadrat. Saya aku pastiin lupa ya.
Iya, betul. Satu minus R kuadrat. Nah, di sini yang menjadi R adalah pangkat minus 0,09 ya. Ya udah, kita bisa tulis semuanya 0,03 per 0,09 kali satu minus pangkat minus 0,09. Ini berarti jadi satu minus pangkat minus 0,09 kuadrat. Udah sih. Sama dengan di sini 3,87282. Wah, gila. Satu soal lagi. Untuk soal terakhir dah. Ini dari mana ya Mas Terus tuh ngambil soalnya? Ada di Aktex itu tapi mirip doang, nggak sama persis. Kayaknya angkanya emang diubah sama Mas Restu deh. Jadi nggak bisa plek ketiplak. Oke, next number 12. Soalnya seperti itu, diketahui ini. Nah, gimana caranya? Oke, ini mungkin maksudnya EZ ya. Jadi EZ itu apa? Kita lihat dulu. Z-nya tadi present value 15 year term at the moment of death. Berarti continuous. Aber dan term 15. Gini ya. Nah, kalau misal dilihat, kita lihat ini nih. Nih, mirip ya. Itu kita bisa pakai hubungannya juga. Apa ini berarti? I per delta kali A. Ya udah, yuk, tulis dulu aja lah. AX 15. Nah, PR kita adalah untuk mencari I dan deltanya ini. Tapi kalau tapi kita bisa hitung salah satu ya. Kalau ketemu I ya dapat delta, kalau dapat delta dapat I. Karena I eh salah. Satu plus I sama dengan salah. Delta sama dengan ln satu plus I. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Yang diketahui ini dan ini. Ini nggak tahu. Tapi kita lihat ini dulu lah. AX 15 bar endowment ya ini maksudnya. Sama dengan integral yang termnya dulu. Aku jadi kepikiran. Kalian bisa skip-skip sih ya. Aman aja berarti kalau misal aku kelamaan. AX 15 berarti dari 0 sampai 15 pangkat minus delta T karena dia uniform berarti PDF-nya adalah super omega min X dt. Nah ini kalau term. Kalau misal yang endowment berarti harus ditambahin pure endowmentnya. V V pangkat N NPX. V pangkat 15 PX. Tulis saja ya di sini adalah ya 0,86.
Ya udahlah, tulis dulu. Sama dengan, ternyata aku tadi salah ngitung guys. Aku nggak ngitung ini. Ya udah, kita sesuaikan sekalian. Sama dengan di sini integralnya itu bakal menjadi E pangkat min 15 delta minus satu, dibalik aja lah biar negatifnya hilang. Satu minus E pangkat minus 15 delta per minus, udah nggak ada minus nih, per delta kali omega min X. Ya ini konstan ya, bisa keluar. Berarti plus ya, plus V pangkat 15, langsung aja 0,86 V pangkat 15. Atau ini langsung dalam delta aja lah. E pangkat minus 15 delta. Terus yang satunya, yang 2AX15 ini sama dengan, sama ya, untuk kayak gini. Berarti dari 0 sampai 15, cuma ini E pangkat minus 2 delta, 2 delta T super omega minus X dt plus, nah plusnya aku lupa. Nih aku pause sebentar. Sama ya, E pangkat minus 2 delta T NPX. Berarti 0,86 E pangkat minus 30 T. Oke, tulis dulu lah. E pangkat minus 2 delta 15 PX. Ini lebih sederhana taruh di samping aja lah ya. Masih panjang ini. Sama dengan satu minus E pangkat minus 30 delta per, wah, 2 delta omega minus X plus 0,86 E pangkat minus 30 delta. Nah, oke. Nah, kalau misal kita samakan penyebut ya, jadi ini dikali 2 kali 2. Oh iya guys, ternyata aku baru nyadar. Ini kayaknya soalnya emang rancu deh. Kurang tahu ini yang dimaksud ini tuh apa. Soalnya kalau endowment kan dia pasti nggak ada barnya ya. Nah, kalau misalnya ini beneran endowment, ini ada kurang informasi berarti ya. Antara kita nggak tahu omega minus X-nya berapa dan kita nggak bisa nyelesain ini gitu. eh iya,
kayak gitulah ya. Nah, jadi eh harusnya kita bisa dapetin ini sih, tapi nggak tahu. Atau mungkin ya gitulah. Tapi oke, aku misal beri contoh kalau misal omega minus X-nya kita apa ya? Kita anggap sesuatu lah ya. Nah, itu baru bisa. Misal omega minus X-nya kita anggap satu, masa satu ya? Jarak antara omega minus X. Misal 50 lah ya. Kok delta sih? Omega minus X sama dengan 30 aja lah ya. Karena termnya juga 15. Nah, ini bisa langsung pakai solver. Didapatkan delta sama dengan, bentar ya. Nah, ketemunya nilainya gitu, delta dan I-nya. Terus, maka dari situ kita bisa dapetin ekspektasi Z-nya sama dengan I per delta kali berapa 0,098 sama dengan hitung I per delta kali 0,098 0,10126138667. Oke, gitu sih. Oke, makasih guys.